Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi ya untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masih bahas ya tentang manajemen memori pada sistem operasi. Sekarang kita lanjut sampai di materi yang sebelumnya. Kemarin sampai sini ya. Kemarin sampai sini. Sekarang kita akan bahas masalah manajemen memori yang terbagi dua, itu memori statis dengan memori dinamis. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya. Oke, terdapat dua manajemen memori. Ada manajemen memori statis dan dinamis. Statis itu artinya tetap ya, diam. Sementara dinamis itu artinya berubah-ubah. Oke, kalau kita lihat dari pengertian, manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Nah, ini dia secara tetap karena sifatnya statis. Dia tidak beragam, beda dengan dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Jadi dia tuh berseragam, dapat berseragam. Jadi dia tuh dapat beraneka ragam. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk pemartisian statis terbagi dua ya. Ada monoprogramming dengan multiprogramming. Itu yang kondisi tanpa swapping. Oke, kita masuk dulu ke monoprogramming. Mono itu artinya satu ya. Merupakan manajemen memori paling sederhana karena dia cuma satu. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu, sehingga sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Jadi maksudnya gini, satu proses cuma bisa dilakukan oleh keseluruhan memori. Jadi satu proses ini dia dipakai oleh seluruh memori karena dia cuma bersifat monoprogramming. Ini dia teh, semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program, cuma satu, dipakai oleh semua memori. Oke, ciri-cirinya. Hanya terdapat satu proses kayak tadi saya sebutkan pada suatu saat, sehingga proses baru akan menimpa proses lama yang sudah selesai dieksekusi. Jadi, kalau ada proses baru, misalkan tadi prosesnya ini memori. Jadi, kalau ada proses baru yang mau masuk, dia ini nanti akan menggantikan. Jadi dia harus sudah selesai dulu proses yang ini, baru bisa masuk ke proses berikutnya. Oke, lanjut lagi. Hanya satu proses menggunakan semua memori. Kayak tadi disebutkan, satu proses menggunakan semua memori. Pemakai memusatkan program keseluruhan memori dari disk atau tab. Jadi dia tuh cuma berpusat ke satu ini saja. Program mengambil kendali seluruh mesin, jelas karena cuma sendirinya, bersifat mono. Oke, masih dipakai untuk sistem kecil, yaitu sistem tempelan embed system. Nanti ini kita akan lebih bahas lebih lanjut tentang embed system. Tapi kan juga ada mata kuliah khususnya nanti ini. Intinya dia tuh sistemnya kecil, karena dia cuma bersifat mono ya. Kemudian sistem-sistem tempelan menggunakan mikroprosesor kecil seperti Intel 8051, ini tipe jadul, dan sebagainya. Sistem ini biasanya untuk mengendalikan satu alat sehingga menjadi bersifat intelligent device dalam menyediakan satu fungsi spesifik. Karena hanya satu fungsi spesifik dapat diprogram mikroprosesor dengan memori kecil. Karena dia cuma bersifat mono, makanya dia itu ukurannya itu relatif kecil. Cuma berukuran kilobyte saja. Satuan paling kecil untuk ukuran komputer, kilobyte. Nah, tadi monoprogramming. Sekarang ada namanya multiprogramming dengan pemartisian statis. Mono tadi artinya satu, multi berarti bisa lebih dari satu. Oke, multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. Pada partisi-partisi tersebut proses-proses ditempatkan. Jadi misalkan kalau tadi kan satu menggunakan semua memori. Nah, kalau di multiprogramming dia dibagi-bagi. Satu ini bisa saja dibagi dua, dibagi tiga, atau dan dibagi seterusnya. Oke, kita masuk lagi, manajemen multiprogramming. Melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut. Jadi maksudnya tadi itu, misalkan satu aplikasi bisa digunakan oleh lebih dari satu memori. Karena dia itu sifatnya multi, bisa lebih dari satu. Oke, kita lanjut lagi. Melakukan dua aktivitas sifat dari multiprogramming tadi. Proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint terpisah. Kayak tadi nih, satu, dua memori ya, dia terpisah. Pemakaian bersamaan memori, dia digunakan secara bersama-sama walaupun terpisah.
memungkinkan proses bekerja sama mengakses daerah memori bersamaan ketika konsep multiprogramming digunakan. Pemakaian CPU dapat ditingkatkan, ya. Dia bisa lebih meningkat karena gini. Ibaratkan saja misalkan kita analogikan sebuah pekerjaan, itu pasti akan lebih cepat atau lebih enak kalau dikerjakan secara bersama-sama ya, daripada dikerjakan secara sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Multiprogramming, pemartisian statis terdapat beberapa alasan. Ini tadi kegunaannya, manfaatnya. Mempermudah program dapat memecah program menjadi dua proses atau lebih. Jadi misalkan ada satu program bisa dilakukan oleh dua proses. Itu tadi saya analogikan ya. Satu pekerjaan bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka pasti akan lebih cepat. Agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa, sampai mana tadi? Oke. Agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Untuk itu diperlukan kemampuan mempunyai lebih dari satu proses di memori agar memperoleh kinerja yang baik. Efisiensi penggunaan sumber daya. Jelas, kalau dia itu lebih dari satu, maka lebih efisien sumber daya. Eksekusi lebih murah jika prosesor besar dipecah menjadi Eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Kayak tadi ya, misalkan ada sebuah pekerjaan yang besar dibagi-bagi menjadi kecil, otomatis itu pasti akan lebih ringan kan? Misalkan kita ingin mengangkat barang yang ukurannya besar, kalau kita bagi-bagi menjadi kecil itu pasti lebih ringan kan? Dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan atau bersamaan. Pemartisian statis, ini kita lanjut lagi nanti di pertemuan di video selanjutnya ya, untuk pemartisian statis yang berdasarkan ukuran. Oke, sampai sini saja dulu untuk materi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan share pertanyaan di grup ya. Oke, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.